Kondisi Papua semakin tak aman menyusul maraknya aksi penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Kabupaten Puncak. Papua beberapa waktu lalu, warga sipil bahkan aparat keamanan menjadi korban dan gugur di medan tugas oleh kekejaman dan brutalnya aksi KKB. Menindaklanjuti aksi yang kian masif itu, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa KKB di Papua merupakan organisasi individu teroris. Keputusan tersebut sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam hal ini, Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodawardhani menyatakan keputusan penyebutan kelompok kriminal bersenjata, KKB, sebagai organisasi individu teroris dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Penyebutan KKB sebagai organisasi individu teroris diambil dengan pertimbangan yang matang, dengan memerhatikan masukan dan analisis dari berbagai pihak, tutur Jaleswari. Yakni baik dari dalam maupun pihak di luar pemerintah, sebab hal ini juga berdasarkan fakta-fakta tindakan kekerasan brutal dan masif di Provinsi Papua selama beberapa waktu terakhir yang menyasar masyarakat sipil dan aparat yang dilakukan oleh KKB. Lebih lanjut, Jaleswari menyampaikan sebagaimana dilaporkan oleh Bupati Puncak Willem Wandik, secara beruntun KKB melakukan serangkaian kekerasan di wilayah Kabupaten Puncak sejak awal tahun ini. Adapun kekerasan KKB itu meliputi pembunuhan tukang ojek di Kampung Ilambet, Ilaga tanggal 9 Februari tahun 2021. Selain itu melukai seorang perempuan di Kampung Juguloma, Beoga dengan senjata tajam tanggal 18 Februari tahun 2021. Sebagaimana dikutip pikiran tanda hubung rakyat.com dari laman Antara. Kontak senjata, kemudian kontak tembak antara Pashas dengan KKB di Bandara Aminggano tanggal 19 Februari tahun 2021. Bahkan pembunuhan terhadap 2 orang guru SD dan SMP di Kampung Juguloma pada 8 dan tanggal 9 April tahun 2021. Selain itu, aksi pembakaran helikopter milik PT Arsa Air di Bandara Aminggano. Ilaga tanggal 11 April tahun 2021, pembakaran rumah kepala sekolah SMP dan anggota DPRD di Kampung Juguloma, Beoga tanggal 13 April tahun 2021. Selanjutnya pembunuhan tukang ojek di Kampung Eromaga, Distrik Omukia tanggal 14 April tahun 2021. Pembunuhan pelajar SMA N1 Ilaga di Kampung Ulomi tanggal 15 April tahun 2021. Kembali lagi aksi pembakaran yang menghanguskan rumah kepala suku dan guru di Kampung Dambet, Beoga tanggal 17 April tahun 2021, hingga penembakan Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Deni Karyanugraha di Kampung Dambet, Beoga tanggal 25 April tahun 2021 beberapa waktu lalu. Selain itu, Gugus Tugas Papua PPKK Visipol UGM juga mencatat bahwa selama 10 tahun terakhir sejak 2010 sampai 2020, pelaku kekerasan di Papua terbanyak dilakukan KKB, yakni dengan 118 kasus, dibandingkan oleh TNI, 15 kasus, dan Polri, 13 kasus berdasarkan hasil riset yang sama. Mereka yang menjadi korban meninggal dari tindak kekerasan yang terjadi dengan total 356 orang adalah masyarakat sipil serta TNI dan Polri sebanyak 93%. Sisanya sebanyak 7% adalah anggota KKB. Jaleswari dalam keterangannya menyampaikan, penyebutan organisasi individu teroris di Provinsi Papua ini secara limitatif hanya dilekatkan pada organisasi atau orang yang melakukan perbuatan serta motif sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, antara lain perbuatan kekerasan, menimbulkan teror, perusakan fasilitas publik, dan dilakukan dengan motif politik dan gangguan keamanan. Maka dari itu, penyebutan KKB sebagai organisasi individu teroris juga dimaksudkan untuk mengefektifkan tindakan penegakan hukum oleh pemerintah terhadap KKB. Hal ini juga guna memastikan seluruh instrumen penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2018 dapat dimaksimalkan. Namun, ia menyampaikan pemerintah akan memastikan bahwa tindakan penegakan hukum yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak akan eksesif yang bisa berdampak negatif pada masyarakat. Untuk itu, Jaleswari mengharapkan agar organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat dan gereja tidak khawatir dan tetap beraktivitas seperti biasa dalam melakukan kerja-kerja pengabdian masyarakat sesuai hukum yang berlaku. Serta diharapkan turut bekerja sama dalam melakukan pemantauan, agar kegiatan penegakan hukum sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan HAM.
Sehingga harapan semua pihak menciptakan Provinsi Papua yang damai dan sejahtera bisa terwujud. Pemerintah sedang menyiapkan kerangka operasi yang komprehensif, yang memerhatikan secara ketat prinsip-prinsip HAM, ujarnya. Demikian Jaleswari menyampaikan. Kepentingan yang utama adalah memulihkan keamanan dan menghentikan teror yang meningkat dan berlanjut di masyarakat akhir-akhir ini, serta tetap mengedepankan penyelesaian persoalan Provinsi Papua dengan pendekatan kesejahteraan, misalnya, dengan dikeluarkannya Inpres nomor 9 tahun 2020. Majulah, ayo maju, menyeru, serbu, tidak kembali pulang. Sebelum kita yang menang, walau mayat terdampar di medan perang. Demi bangsa, kami kan berjuang. Majulah, ayo maju, ayo terus maju, singkirkan dia, kisah mereka demi negara Indonesia. Wahai kawanku, prajuritku yang satu, di mana engkau berada, teruskan perjuangan para pahlawan. Demi bangsa, kami kan berjuang. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju, menyerbu, serbu, tidak kembali pulang. Sebelum kita yang menang, walau mayat terdampar di medan perang. Demi bangsa, kami kan berjuang. Maju, ayo terus maju, singkirkan dia, kisah mereka demi negara Indonesia. Wahai kawanku, prajuritku yang satu, di mana